beliau atas kasusnya tersebut diputuskan ya oleh seorang pengadil yang adil dengan cukup logis melihat bukti forensik ya saja kalau zaman saat ini, yaitu ada bagian pakaian yang robek dari Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu pada bagian gamis belakangnya. Yang dikatakan kalau seandainya gamis Nabi Yusuf yang robek pada bagian depan tuh tentu Nabi Yusuf ialah yang bersalah gitu ya. Sementara kalau yang belakang tentu adalah bagian pihak wanita yang salah. Nah, Hana cukup tertarik Ustaz dengan kisah satu sisi atau kisah bagian di hal ini, yaitu di zaman itu gitu ya, yang terkenal di Mesir dengan kekuasaan penguasa yang cukup dominan, masih ada pengadil yang bisa memutuskan perkara ini dengan sangat adil. Padahal Yusuf bukan siapa-siapa ketika itu, dan pengadilan ini mengalahkan penguasa lah, istri penguasa. Gimana Ustaz melihat hal ini? Iya, inilah satu contoh keadilan yang telah dicontohkan di zaman yang ketika itu mungkin dianggap orang sangat primitif. Tapi bagaimana keadilan itu tegak? Beda dengan sekarang, keadilan itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu kan gitu. Ini Masya Allah, bisa tajam ke atas dan tajam ke bawah. Dan itu juga dialami oleh zaman keemasan dakwah Islam dari khairun nasi qarni Rasulullah yang beliau mengatakan dengan tegas, lau anna Fatimah syaraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah itu mencuri, aku akan potong tangannya. Meskipun yang menegakkan tetap waliul amri, pemerintah. Artinya keadilan itu harus ditegakkan, dan itu pilar satu negara. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan Allah akan menegakkan negeri meskipun kafir kalau adil, dan merontokkan negeri yang zalim meskipun muslim. Kenapa? Keadilan sebagai payung keamanan itu milik hak hidup yang tidak didominasi oleh agama tertentu. Dan kezaliman itu juga perusak kehidupan yang tidak menjadi ciri khas agama tertentu. Namun, secara konseptual keadilan Islam paling lengkap. Kan gitu aja. Karena memang kita mendapatkan kitab yang cirinya watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kita mendapatkan Rasul seorang yang memang di samping Raufun Rahim, terus kemudian juga adil. Ajarannya juga sama. Ajaran yang sangat adil. Nah, sekarang yang jadi permasalahan kenapa seperti itu? Karena simple. Kepentingan harta di atas kebenaran. Atas segalanya, mengalahkan kebenaran. Iya. Dan ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Bila hukum itu bisa diuangkan, maka terjadilah kehancuran. Di dalam Nahjul Balaghah. Artinya kalau yang nyetir hukum itu adalah uang, maka akan terjadi kerusakan. Tapi kalau yang menyetir uang adalah hukum, akan terjadi kelurusan. Nah, yang menarik, betul tadi itu, bagaimana ketika itu seorang yang mengadili, itu ceritanya pengadilan kekeluargaan. Karena secara kekeluargaan. Iya, karena di situ dikatakan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Qasasul Anbiya itu adalah saudara suaminya. Ya. Ada yang mengatakan teman karibnya kan itu. Namanya itu Qatfir, ya, ya. Nah, terlepas daripada namanya siapa, intinya orang ini adalah orang yang mencoba untuk menengahi. Makanya Islam wasatiyah itu Islam yang tengah karena keadilan. Jadi jangan sampai Islam itu cuma wasatiyah tengah gitu, tengah artinya tengah menurut dia kan gitu.
Nah, artinya tengah karena dia sanggup berbuat adil. Makanya seorang wasit itu dikatakan penengah karena dia bisa menegakkan keadilan. Maka ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas karena keadilan. Karena adil sehingga menjadi umat pilihan kuntum khairu ummah. Nah, dari situlah kita bisa katakan dengan tegas bahwa keadilan itu harus ditegakkan ke atas dan bawah seperti ini yang dilakukan pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam gitu. Ya. Namun pertanyaan selanjutnya, ketika itu kan sudah diputuskan bahwa bukan Nabi Yusuf alaihissalam yang bersalah ketika itu dalam kasus ini. Namun di kemudian hari Nabi Yusuf tetap dipenjara, Ustaz ya. Apakah apa yang menjadi penyebab Nabi Yusuf ini akhirnya tetap juga dipenjara gitu, Ustaz? Iya. Kayaknya istrinya Al-Aziz ini, yaitu wazir Perdana Menteri dia, statusnya. Ada yang mengatakan kepala polis. Itu untuk hanya menutup malu. Supaya tidak viral gitu ya. Iya, jadi karena sudah kadung diviralkan bahwa Yusuf yang goda saya. Itu. Dan kalau seandainya di tengah keluarga itu sudah diselesaikan dengan cara kamu juga tertarik kan, udah deh. Jangan so alim gitu ya. Sama-sama tertarik, awas loh, jangan nyebarin, jangan memviralkan. Nah, untuk menutup keluar, maka yang paling mudah untuk ditengarai orang yang nggak tahu kan, yang mana yang dipenjara itulah yang salah, kan gitu. Ya, ada idiom yang salah ya yang dipenjara. Ya, gitu. itu aja. Tentang hakikat yang sebenarnya, yang tahu adalah perempuan-perempuan ini, kan gitu. Termasuk Zulaikha itu sendiri. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita argumenkan itu, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah, kan gitu. Jadi sebetulnya Zulaikha itu tahu, dan nanti ketahuan kan akhirnya kebongkar ketika saat terjadi Allah mulai membuka kemuliaan Nabi Yusuf. Ya, saya yang salah kan gitu kan gitu. Ustaz, apakah tadi yang disebutkan di dalam hadis ataupun Al-Qur'an itu kata Zulaikha itu merujuk kepada nama atau gelar, Ustaz? Zulaikha ini. Kalau kita membaca dari kitab-kitab sejarah itu nama Zulaikha sama dengan tadi Aziz itu gelar, tapi namanya kan Qatfir tadi itu. Ya. Itu. Dan sama juga Al-Aziz kan gelar nama aslinya kan Isfir ibn Ruhaib. Ya, oke. Dan Nabi Yusuf ini akhirnya memilih penjara sebagai jalan hidupnya, Ustaz ya. Bagaimana Nabi Yusuf ini beliau mengisi hari-harinya di penjara menurut kisah sejarah, Ustaz? Iya, Masya Allah. Ya, ini perlu kita tilik bagaimana saya akan bacakan lengkap aktivitas Nabi Yusuf selama di penjara. Akhirnya dia berdakwah kepada Allah. Dari sini seorang muslim harus memiliki satu nyali kebaikan. Sesempit apapun, sesumpak apapun, seberat apapun ujian hidup, kebaikan, ibadah, dakwah jangan dilepas. Coba, siapa yang sekarang diuji lebih sempit daripada Nabi Yunus? Tapi dia tetap masih bisa beribadah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yusuf juga begitu. Akhirnya tidak terbatas oleh suatu jam tayang, oleh suatu lakon tertentu, oleh YouTube atau Instagram, atau oleh masjid besar, atau tabligh yang sekarang kolosal, tidak. Yang penting aku berdakwah. Di kuburan, di jalan, di manapun. Termasuk di penjara seperti Nabi Yusuf. Iya, ya sahibas sijni, arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar, kan gitu. Dan ini menunjukkan bahwa dakwah yang diangkat pertama kali oleh Nabi Yusuf adalah tauhid.
Dan inilah realitas bahwa dakwah tauhid adalah dakwah utama pertama para rasul, para nabi. Hampir semua para rasul, para nabi mengatakan, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Yusuf juga lihat, ya sahibai sijnu a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. Tuh lihat. Jadi Nabi Yusuf menegakkan syariat Allah secara lengkap dari mulai tauhid, kemudian syariat, inil hukmu illa lillah, sampai tata cara ibadah, alla ta'budu illa iya, dzalikad dinul qayyim. Artinya Nabi Yusuf tidak pernah memperdulikan berapa jumlah mad'unya. Begitu juga sama Nabi Nuh. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, tapi menyampaikan agama secara utuh. Makanya Allah sebut dinul qayyim seperti dalam surat Al-Bayyinah. Ya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalika dinul qayyim. Ya kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Jadi sama, agama yang qayyim, agama yang sempurna adalah agama yang terdiri dari tauhid. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a, tidak melenceng ke kanan ke kiri, tapi mengikuti agama hanifnya Nabi Ibrahim. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, amaliyah, zahir. Oleh karena itu iman itu qaulun wa amalun, dan pasti ada konsekuensinya. Ini ternyata ditegakkan oleh Nabi Yusuf di penjara, meskipun dalam kesempitan yang luar biasa. Yang masuk Islam nggak ada, kecuali satu tadi, yang atau dua temannya, ya, yang satunya akhirnya dihukum pancung, yang satunya selamat, kan gitu. Yang satunya Saqi, yang tukang nuangin khamr seorang raja. Yang satunya adalah Khabbas, yaitu kepala dapur, jadi tukang bikin roti, itu ya. Wallahu a'lam. Insyaallah, luar biasa sekali Ustaz. Ya. Selanjutnya, kelebihan Nabi Yusuf ini atau mukjizat ya Ustaz ya. Ya. Beliau mampu mentakwil mimpi ya Ustaz. Ya. Termasuk waktu di penjara, beliau juga bisa mentakwil temannya di penjara ya, dua temannya di penjara. Lalu ketika itu juga beliau bisa mentakwil juga mimpinya raja gitu kan. Dan di situ disebutkan raja melihat Ustaz ya, melihat gandum yang ada tangkainya Ustaz. Di dalam redaksinya sampai lengkap disebutkan gandum ada tangkainya. Ini merujuk apakah Mesir ketika itu adalah sebagai negara agraris Ustaz ya. Ada gandum dan ada tangkainya pula disebutkan di situ. Iya, betul. Jadi perlu diketahui bahwa kerajaan pendatang ini yang gelarnya adalah Al-Aziz, makanya Nabi Yusuf juga mendapatkan gelar itu memang kerajaan agraris, ya. Berbeda dengan kerajaan yang lain jenisnya ada maritim, kayak di Indonesia. Kalau Mojopahit kan terkenal dengan agraris, kan gitu. Terus kemudian Sriwijaya terkenal maritim, kan gitu. Nah, oleh karena itu keberhasilannya itu hampir seluruh Afrika, bahkan Arab itu menggantungkan hasil gandum dari Mesir itu. Makanya kalau kita lihat Nabi Yakub itu kan tinggal di Palestina. Sangat jauh ya. Iya. Coba bayangkan ketergantungan gandum dengan kerajaan ini. Ini menunjukkan bahwa kerajaan agraris ini sangat berhasil di dalam mengelola pertanian dan irigasi. Gitu kan gitu. Nah, yang menarik, ada penelitian dari seorang profesor, Abdul Majid namanya, dari Maroko, Universitas Maroko, mengadakan penelitian selama 2 tahun gandum dibiarkan bertangkai. Setelah dipanen, dibiarkan dengan tangkainya, satunya dilucutin tangkainya. Ternyata sangat berbeda jauh kualitasnya
hasilnya dan juga Daya mutunya, tahannya, ininya. ya. Jadi gandum yang dibiarkan, dan ini termasuk padi, yang dibiarkan itu proteinnya, kadar gulanya, kadar airnya stabil. Berbeda dengan sekarang ini gandum yang sekarang dilucuti tangkainya. Iya, atau beras yang dimasukin karung ya. Iya, makanya bapak moyang kita dulu atau mbah-mbah kita dulu itu kan punya tradisi menyimpan padi di lumbung padi dan dibiarkan bersama tangkainya. Diikat biasanya Ustaz ya. Iya, diikat, dan ternyata mereka sehat-sehat kan. Insyaallah. Udah gitu masaknya pakai pawon, ya pakai dapur yang pakai kayu, makin sehat. Coba sekarang ini. Sudah berasnya dikasih warna, dikasih pemutih, masaknya rice cooker. Udah lengkap, makin nggak sehat. Ya kan gitu. Masya Allah. Dan ini Nabi Yusuf ini beliau tentu sangat paham atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz, tentang bagaimana mengelola logistik dan bagaimana ini menandakan bahwa kedaulatan pangan itu nomor satu gitu Ustaz ya. Iya, betul. Bagaimana pendapat Ustaz? Iya betul, karena inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya, tafsirnya, kenapa Yusuf ketika itu minta jabatan. Nah itu kan, ij'alni ala khazainil ardh, jadikan aku menjadi kepala bulog. Itu awalnya kan gitu, terus jadi raja akhirnya kan. Jadi pertama kali jabatan yang diduduki oleh Nabi Yusuf setelah keluar dari penjara, dan itu dengan jaminan kan, jaminan saya betul-betul bukan hanya bebas secara jasmani loh ya, tapi bebas dari sisi kehormatan. Itu fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahunna. Tanyakan perempuan dulu itu yang motong-motong jarinya. Yang salah saya apa dia? Kan gitu. Ternyata ya saya ngakui, wahai Al-Aziz, saya yang salah, saya ngajak Yusuf bla bla bla. Akhirnya dia keluar. Ij'alni ala khazainil ardh. Ini menunjukkan bahwa kekuatan negara itu ada pada ketahanan pangan. Artinya negara itu makin ketahanan pangannya kuat, maka dari sisi ketahanan sosialnya, politiknya, dan semuanya akan juga kuat. Militernya juga Iya, akan ikut karena kuat ya. Pertama, kalau kita berkutat pada suku bunga bank, muter-muter seperti itu. Artinya itu hanya dilempar sono, dilempar sini. Nggak ada tumbuh. Tapi ini kan dari nggak ada menjadi ada tanah. Ini adalah kekayaan yang nyata. Makanya sepanjang zaman pertanian itu adalah sumber kekayaan negara yang paling real, paling nyata, memberikan satu efek dampak tambahan yang paling holistik kan gitu, sempurna. Ya, asalnya nggak ada. Tapi kalau sekarang suku bunga, untung sekian persen, ujung-ujungnya itu hanya nominal. Nanti mendapatkan biaya transfer, itu juga potongan dari nasabah, yaitu itu juga uangnya. Tapi sekarang Pertanian. padi dari nggak ada menjadi ada. Coba bayangkan 100.000 ton, 1 juta ton. Ini berapa nilainya, penambahnya? Makanya ini bisa kita ambil satu contoh bagaimana Nabi Yusuf menakwil mimpi bahwa kerajaannya itu akan terjadi paceklik 7 tahun. Tapi stabil negara itu. Coba bayangkan. Bahkan bisa membantu negara-negara tetangganya. Negara tetangganya. Kayak itu. Makanya yang kesulitan para ahli nujum untuk menakwilkan kan bingung ini. Ini ada 7 tangkai gandum, kurus-kurus, makan 7 tangkai gandum yang gemuk-gemuk. Sapi kurus makan sapi gemuk. Ini gimana kan gitu. Ternyata Nabi Yusuf mengatakan akan terjadi satu mongso, ini titi mongso ini nanti 7 tahun akan terjadi hujan, subur, tanaman di mana-mana itu sangat bagus. Maka perbanyaklah menanam gandum sebanyak-banyaknya. Dan akan terjadi paceklik 7 tahun yang sangat dahsyat, mengerikan, dan bahkan menghabiskan seluruh yang kita tanamkan. Itu akhirnya betul. Dari situlah akhirnya dia dikeluarkan, bebas jasmaninya, keluar dari penjara,
bebas rohaninya dalam konteks kesuciannya, kehormatan bagi seorang nabi tidak terngiang-ngiang di dalam otak benak umat awam. Masa nabi selingkuh? Allah bebaskan lewat yang nuduh. Kayak gitu. Jadi yang membebaskan di sini bukan buzzer. Itu kan gitu. Yang membebaskan juga bukan fulan-fulan, tapi yang nuduh itu sendiri. Itu lebih hebat. Yang nuduh membuat satu pernyataan. Iya, pernyataan, statement bahwa kamilah yang melakukan kesalahan. Masya Allah. Itu. Sangat luar biasa Ustaz. Dan kembali lagi kepada sistem pertanian, Anas sendiri tertarik dengan bagaimana konsep saving makanan ya Ustaz ya. Bagaimana Nabi Yusuf ini komandannya oleh Nabi Yusuf ya, sebagai kabulog saat itu mensaving makanan sehingga bisa cukup untuk menghidupi di masa-masa paceklik tadi. Dan berikutnya tentu ketika ada konsep penyimpanan makanan, ada sistem rantai pertanian yang sangat apik tentunya gitu ya Ustaz ya. Tentu ini menjadi pelajaran dari kisah Nabi Yusuf ini untuk kita yang hidup di saat ini tentunya. Iya, betul. Jadi kalau kita buat komparasi, Indonesia sama Mesir itu memang mirip kan. Pertaniannya cukup bagus dan airnya cukup melimpah karena Nil kan gitu. Betul. Makanya negara manapun yang sukses di Mesir itu yang menekankan agraria kan gitu. Dan di Indonesia, Jawa terutama ini juga sama ternyata. Karena makanya Tom Raffles di dalam kitabnya Sejarah atau Histories of Java mengatakan masyarakat Jawa itu masyarakat petani gitu. Nah, ini aneh. Jawa dijadikan sebagai daerah industri. Itu aneh. Bertentangan dengan sejarah, bertentangan dengan realita, membunuh satu alam itu sendiri. Itu. Makanya kita kalau cek juga negara-negara yang bertahan, kerajaan yang bertahan di Jawa itu kerajaan yang menekankan agraris. Dari mulai lihat Hindu, Buddha, atau kerajaan Hindu yang ada di Mataram, kemudian kan diserang oleh dari Sriwijaya, akhirnya dia lari ke timur kan membentuk Kahuripan. Di sana juga menekankan pertanian. Singosari juga pertanian. Selepas Singosari, Mojopahit, pertanian juga. Ini aneh, bahkan ketika Mataram Islam pun yang ditekankan pertanian. Makanya surplus pertanian itu. Sehingga VOC itu ngelirik Jawa ketika itu adalah apa? Berasnya, pertaniannya. Nah ini langsung dibalik. Menjadi industri. Ya, udah lihat aja ras, kita nggak usah berbicara ABC, tetapi lihat aja kenyataannya. Karena alam itu tidak bisa dibohongi dan juga kondisi kenyataan alam itu tidak akan bisa dilawan sunatullahnya gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi membangun sesuai dengan fitrah alamnya Ustaz. Iya, alamnya. Baik Ustaz, dan selanjutnya diceritakan bahwa Nabi Yusuf ini akhirnya diangkat menjadi seorang pejabat ya Ustaz ya. Seorang raja ya, tadi Malik tadi. Bagaimana perkembangan dakwah tauhid setelah Nabi Yusuf ini menjadi seorang penguasa? Tentu dakwah akan semakin jalan lancarkah atau bagaimana Ustaz ketika Nabi Yusuf menjadi seorang raja ini? Iya. Otomatis kerajaan ketika itu dalam kondisi gemah ripah laucinawe tentrem totora harjo baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apalagi puncaknya ketika itu Nabi Yusuf bukan hanya menjadi kabulok, ij'alni ala khazainil ard, tapi ketika saudara-saudaranya datang, ayyuhal aziz itu. Jadi dia sudah menjadi raja. Makanya ketika sudah tahu bahwa Nabi Yusuf itu adalah raja dan ternyata yang jadi raja itu Nabi Yusuf, saudaranya juga tahu, maka diundanglah semua saudaranya, bapaknya, kemudian ditempatkan di arsy kerajaan, yaitu istana kerajaan, singgasana kerajaan, dan akhirnya fakharru lahu sujada, semuanya sujud penghormatan, karena ketika itu menghormati dengan sujud itu sah-sah saja dan bagian daripada syariat mereka itu ya. Dan otomatis
tauhid menjadi bagian daripada dakwah Nabi Yusuf. Dan ubudiyah sangat tegak. Badan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu bukan menjadi bagian teoritik, tetapi praktek mengilhami tingkah laku mereka di dalam dagang mereka, usaha mereka, pertanian mereka. Dan bagaimana mereka itu bertani untuk menyembah kepada Allah. Kemudian hasilnya untuk ibadah kepada Allah dengan dikeluarkan zakat dan juga sedekah. Kemudian disyukurin sebagai bentuk kesehatan, puasa, sholat dengan baik. Masya Allah, ini semuanya adalah yang dilakukan oleh Raja Al-Aziz ketika seorang nabi, seorang rasul menjadi penguasa seperti itu. Akan dipenuhi dengan kesolehan. Sebagaimana ketika sekarang seorang zalim dan penjahat dipenuhi dengan kezaliman. Dan ini nanti tercermin lagi pada zaman Imam Mahdi di akhir zaman. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ini sangat menarik sekali dan akhirnya happy ending lah tentunya Ustaz ya. Yeah. Nabi Yusuf beserta keluarga akhirnya dibawa ke Mesir. Yeah. Apakah hanya keluarganya saja, ini Ustaz pertanyaan terakhir, yang diajak dan akhirnya tinggal di Mesir ini, atau beliau juga mengajak serta kaumnya ya, atau keluarga besarnya gitu ke Mesir Ustaz? Kalau biasanya ini penting disampaikan, ada mazhab sejarah total history, yaitu sejarah itu yang benar itu menceritakan seluruhnya. Tapi ini tidak banyak disetujui oleh pakar dan tokoh ahli sejarah. Karena Al-Quran pun tidak menceritakan secara utuh semua sejarah apapun. Ashabul Kahfi juga nggak utuh. Kenapa Zulkarnain nggak utuh? Karena yang kita petik itu adalah ibroh, dan sulit untuk total history menceritakan detail orang itu. Dan untuk apa manfaatnya kita ceritakan juga ketika dia pipisnya, buang hajatnya kalau nggak ada hikmahnya, atau mungkin dia sedang putus pernikahannya, kalau nggak penting juga kan gitu. Masya Allah. Baik Ustaz, kita sudah berada di penghujung waktu ini tidak terasa, dan insya Allah kita akan memberikan kesempatan kepada pemirsa sekalian untuk interaktif dengan kami. Namun sebelum masuk ke sesi interaktif lewat layanan telepon, kami akan bacakan terlebih dahulu. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, sangat banyak sekali yang masuk via WhatsApp. Namun kita bacakan terlebih dahulu ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz bertanya, gimana jikalau ada yang menyebutkan bahwa wanita hamil bagusnya baca surat Maryam biar anaknya cantik, sementara membaca surat Yusuf biar anaknya ganteng. Apakah betul Ustaz seperti itu? Jazakallahu khairan katsiran. Ini salah kaprah, bukan, saya katakan salah kaprah karena bukan salah total, karena membaca surat Yusuf itu nggak salah, membaca surat Maryam nggak salah. Makanya salah kaprah penggunaannya yang salah. Di mana surat Yusuf digunakan untuk mencari ketampanan, surat Maryam kecantikan. Kalau begitu nanti pabrik parfum nggak laku. Gitu ya. Salon-salon nggak laku. Bahkan cantik tampan itu tergantung bibit gennya. Makanya kenapa Nabi Yusuf itu ganteng? Lihat aja. Ada hubungannya Ustaz ya? Iya kan, Rohil itu cantik. Masya Allah, iya, betul. Dan diusut-usut itu ternyata ambil darahnya Saroh. Karena Saroh itu, pokoknya gini, perempuan tercantik di muka bumi hanya dua, Hawa sama Saroh. Laki-laki terganteng itu cuma Yusuf. Keduanya mungkin Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada sifat yang paling sempurna setelah Nabi Yusuf kecuali Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin kalau begitu. Nah, di sini didramatisir sebagai suatu bentuk amaliyah. Nanti kalau nggak dapat cantiknya, gantengnya, yang disalahin siapa? Al-Qur'annya kan kasihan. Udah baca berkali-kali tapi nggak ganteng. Iya, sama juga dibacanya surat Al-Kahfi karena supaya tokonya laris. Al-Waqi'ah supaya dagangannya laku. Ketika nggak laku, yang disalahin Al-Kahfi. Nah ini, bahkan prosesi selanjutnya diadakan selamatan
dengan berbagai macam aroma makanannya yang diislamisasikan, cengkir, kencengi pikir, tingkep, lending sak kekep, rujak, janur, janurun kan gitu. Semuanya ini adalah kulturisasi yang salah kaprah. Karena itu kalau ingin memperbaiki keturunan ya bukan dengan lewat membaca surat Yusuf, membaca surat Maryam. Bukan dilarang membaca surat Yusuf dan Maryam dalam konteks untuk mendapatkan pahala atau tawasul supaya anak saya yang saya kandung ini selamat, supaya lahir nanti bagus, sehat, walafiat. Nggak disalahkan. Tapi niat utama, tujuan utamanya seakan-akan fadilahnya surat Yusuf untuk bikin ganteng bayi, fadilahnya surat Maryam untuk bikin cantik bayi. Inilah yang kita harus luruskan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya masih di layanan WhatsApp. Ya. Laki-laki yang serong itu karena kelebihan dirinya seperti banyak uang, ganteng dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah Nabi Yusuf menyadari kalau beliau ganteng? Dan pertanyaan kedua, kapan Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang nabi? Oke. Perlu diketahui bahwa Nabi Yusuf itu tadi di penjara itu sudah menjadi nabi dan di penjara umurnya 7 tahun. Artinya umur penjaranya itu 7 tahun. Nah, ketika diangkat menjadi nabi itu saat dia dijeburkan ke dalam sumur. Pada usia tadi. Ya otomatis tadi itu 15-17 otomatis ya. Dengan demikian Nabi Yusuf itu falamma balagha asyuddahu, itu remaja belia itu diangkat oleh Allah menjadi nabi. Seorang nabi. Ya, dan bahkan di sana ada yang lebih muda lagi, Nabi Yahya. Bahkan belum bisa hidup mandiri. Makanya Allah katakan, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ayo Yahya. Enggak apa-apa kamu jadi nabi. Sebisa-bisanya itu kalimat khudil. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah, kan gitu. Ya, silakan. Baik, untuk selanjutnya. Bismillah, ana Abu Hasan dari Palembang, Ustaz. Ana mau bertanya, apakah Nabi Yusuf sampai menikahi Zulaikha gitu, atau yang istrinya Al-Aziz tadi? Syukran. Saya tidak menemukan riwayat yang kuat sehingga kita tidak bisa mengatakan apa-apa, karena asar-asar yang Israiliyat itu kita tidak bisa menjadikan sebagai rujukan yang sahih. Nanti kalau kita jawab pakai itu, kita takut hanya qila wal qal. Oleh karena itu, kita katakan Al-Quran tidak menceritakan lebih daripada itu. Dan Allah tidak menceritakan di dalam surat manapun, termasuk surat Yusuf. Sementara Allah sudah memberikan suatu konteks begini. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ma kana hadisan yuftara. Walakin tasdiqan baina yadayhi, dan seterusnya itu menunjukkan bahwa ini sudah tasdik wa tafsilan li kulli syai', sudah ditafsil, wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun, sudah menjadi hudan rahmah buat orang yang beriman, cukup. Artinya kita sekarang ini hanya mengandalkan dari surat Yusuf untuk mengaktualisasikan hikmah-hikmah apa yang terkandung di dalam sejarah Nabi Yusuf sudah cukup. Dan tolong diperhatikan ya, bahwa apa yang lebih daripada itu kita tidak dituntut oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan itu. Dan Masya Allah tidak ada Nabi yang ceritanya disatukan oleh Allah dalam satu surat kecuali Nabi Yusuf. Dari awal sampai akhir. Itu ya. Allah Masya Allah, sangat luar biasa Ustaz. Ustaz, masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Oh, terputus Ustaz rupanya. Baik. Berhubung waktu kita juga sudah sampai di penghujung waktu, Ustaz, bisa disampaikan hikmah yang bisa kita petik sebagai umat yang hidup di akhir zaman tentang kisah Nabi Yusuf ini, Ustaz. Baik, hikmah yang pertama, bagaimana Allah itu bermaksud ingin kebaikan kita, itu bukan sesuai dengan aturan kita. Ya, tolong diperhatikan.
Jadi Allah menginginkan kebaikan Nabi Yusuf itu melalui berbagai macam uji coba-coba. Dibuang di dalam sumur, dipenjara 7 tahun, dipisahkan dengan Nabi Yakub itu 80 tahun. Pak. Coba Masya Allah. Kalau kita hanya menilai hanya 1-2 tahun ujian itu, kayaknya Allah menghinakan saya, tidak. Jadi Allah bermaksud untuk kita kebaikan itu tidak harus melalui dengan berbagai macam kenikmatan. Bahkan seluruh kebaikan, kemuliaan itu diawali dengan berbagai macam ujian. Itu satu. Dari berbagai macam ujian, cobaan itu, yang kita ingin dapatkan adalah pengalaman kesabaran. Dan juga kita harus bisa petik al-faraju ba'dal haraj. Jalan keluar itu didapat setelah ada jalan ke dalam. Gitu. Makanya kita itu kalau mendapati masalah jangan selalu cari jalan keluar. Cari jalan ke dalam. Yaitu apa? Nabi Yusuf berenung. Nabi Yusuf mencoba untuk ke dalam ada apa dengan diri saya. Introspeksi. Sampai akhirnya di penjara pun dia tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari jalan ke dalam, bukan keluar. Menyalahkan orang, mencari kambing hitam, tidak. Dan bahkan Nabi Yusuf alaihissalam ketika saat dia bisa balas dendam, bukan mencari jalan keluar, tapi la tathriba alaikumul yaum. Udah, nggak ada yang perlu kita ungkit kesalahan kita. Masya Allah. Seperti akhirnya ditiru oleh Rasulullah kepada orang-orang Makkah yang ketika Rasulullah masuk Makkah, apa? Udahlah. Idhabu wa antum tulaqa, udah pergilah. Kalian bebas. Allahu Akbar. Kemudian bagaimana ujian? Sepanjang zaman itu selalu ada pada perempuan. Makanya betul kata Imam Al-Mawardi, agama suami itu tergantung agama istri. Itu hati-hati itu. Dan perempuan itu selalu menjadi hiasan. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Makanya dari masa ke masa, dari Nabi Yusuf, kemudian di sana ada Barsesok, di sana ada Bal'am, di sana ada lagi lakon-lakon yang lainnya. Semuanya dari perempuan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ketahanan negara itu sangat bergantung kepada ketahanan pangan. Ketahanan pangan sangat bergantung kepada ketahanan takwa. Makanya Allah akan berikan negara yang bertakwa itu aman, gemah, ripah, lo jinawi, tentrem, totora, harjo. Pemimpin rajanya bertakwa. Dia akan takut kepada Allah. Pasti menegakkan keadilan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman bertakwa, aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan dari bawah bumi. Nah, ini yang sekarang harus kita gali, kita percayai. Ya. Dan ini sudah mulai terkikis. Kenapa? Karena kepercayaan orang terhadap satu nilai, satu value, satu spiritual iman itu terkikis sekarang. Sehingga mereka nggak percaya itu semuanya. Yang ada adalah materi, yang ada adalah syahwat. Kehidupannya mereka seperti hewan ternak. Bahkan mereka lebih sesat daripada itu semuanya. Dari itu kita ambil ibroh dari perjalanan hidup Nabi Yusuf. Satu perjalanan yang innallaha latifun. Ya, Allah itu latif. Bagaimana lemah lembutnya Allah di dalam mengatur nasib seorang hamba. Sampai akhirnya pada happy ending. Sampai pada akhirnya husnul khotimah. Sampai akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menemukan apa yang dicari oleh semua orang. Tapi bagi Nabi Yusuf itu masih tetap juga adalah sarana. Bukan tujuan saya tetap lillah Allah dan kejayaan. Makanya tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikanlah aku, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan pertemukan aku sama orang-orang yang abror, salihin. Itu Nabi Yusuf. Demikian wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas materi yang sudah disampaikan karena kita dibatasi oleh waktu.
Pemirsa sekalian, kita sudah berada di akhir acara. Kami ucapkan terima kasih bagi pemirsa sekalian yang telah setia mengikuti kajian sejarah Islam, yaitu kisah Nabi Yusuf. Mudah-mudahan kajian yang kami sampaikan, kami ketengahkan untuk pemirsa sekalian bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa Allah pertemukan di acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.